Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham Pak Prayogo dan beberapa yang di request. Pertama cuan, kedua Tepia, ketiga PTRO, keempat TKIM, kelima INKP, keenam Tugu, ketujuh Apia, ke-8 Pilem, ke-9 Smel, ke-10 MXPL, ke-11 TOS, dan terakhir Pipa. Langsung saja ke saham pertama. Ada cuan yang ditutup di harga 5.425 menguat 8,93%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya itu hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya, cuan bertahan di atas 5.000 dan rebound dan berhasil menembus kembali resistennya di 5.400. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan nih, saya gambar ulang ya. Ini ada terbentuk pola bisa dibilang cup and handle minor atau pola ascending triangle juga sama. Dan kalau ditarik, nah dulunya itu adalah resisten kuat, sideways dan rebound. Jadi aman gak cuan saat ini? Kalau menurut saya cukup aman, tapi kalau beli sekarang terlalu beresiko ya. Bandar detektor netral, jadi nggak ada yang terlalu signifikan. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya wajar aja dia ada teknik rebound. Tapi kita lihat apakah mampu bertahan di atas 5.400. Pokoknya ya menurut saya kurang ideal kalau baru mau masuk harga sekarang. Tapi ya kalau nekat silahkan. Kalau kondisi sekarang support kuatnya masih sama 5.000 dan itu ada di neckline-nya ya, pola ascending triangle-nya. Kalau jebol itu ya udah false break, siap-siap pola dead cat bond. Tapi karena dia sudah membentuk higher high, mestinya sih kalau market rebound maksudnya, berpeluang masih potensi upside-nya sekitaran 10%, 8-10% tuh ada ya. Tapi ya tergantung Bapak Ibu lah bagaimana teknik masuknya kalau mau masuk ya. Itu aja untuk cuan. Kalau saya lebih baik perhatikan saham lain. Anggap saja saya ketinggalan udah. Saya nggak perhatikan ya. Waktu itu ya perkiraan saya nggak terlalu kuat naik. Dan saya nggak pernah lagi ngecek broker summary-nya, bid offer-nya. Tiba-tiba kemarin lihat rebound besar. Wah udahlah ketinggalan. Saya anggap ketinggalan. Kalau saya belum masuk ya saya anggap ketinggalan gitu aja. Ya momentumnya pas dibeli di dekat-dekat support. Kalau cek. Kalau sudah tinggi seperti ini resikonya lebih besar seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu yang dapat profit dari bawah selamat, dan kalau ada yang profit beli dari 5.200 sudah 5%-an, siapkan trailing stop, jagain jangan sampai balik BP. Kalau punya di 5.200 itu berarti sudah naik sekitaran 4% kan, jangan sampai balik BEP ya. Apalagi kalau dilihat cuan ini kan masih di dalam proses penurunan, masih downtrend channel. Jadi belum sepertinya juga untuk dia rebound. Nih baru breakout ya. Cuman konfirmasinya kita lihat aja nanti. Gitu ya. Yang penting Bapak Ibu yang sudah profit 5%, apalagi lebih besar itu jagain trailing stop. Itu ya. Untuk cuan langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tepia yang ditutup di harga 7.100 menguat 1,79%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau di broker sebenarnya Tepia diakumulasi. Apakah Tepia ini akan masuk indeks MSCI? Ya, bisa jadi ini kan kemungkinan besar rally duluan. Nah, itu ya bisa jadi sentimen nih. Karena 2 bulan lagi itu ada perubahan atau rebalancing indeks MSCI tanggal 31 Mei itu indeks MSCI rebalancing seperti Goto tahun lalu yang ditarik dari harga penutupan hari sebelumnya sampai arah naik 35% kalau nggak salah tuh. 35 kah 25? 35. Nah, dan seperti itu ya. Untuk Tepia udah all time high. Ya, saya anggap Bapak Ibu ketinggalan juga kalau yang baru mau beli ya. Kalau momentumnya di sini, saya ada TP kalau nggak salah di sini nih. Di sini. Habis itu saya nggak perhatikan lagi. Ya. Saya beli dari bawah dari 4.500 jual di 6.000-an. Tapi habis itu nggak beli lagi karena ya itu nggak perhatikan, fokusnya ke saham lain. Saya lupakan grupnya Pak Prayogo waktu itu tuh. Ternyata rebound. Mungkin Bapak Ibu teman-teman saya yang di grup juga sudah masih follow the trend. Ya sekarang masih floating profit ya. Seperti itu aja untuk Tepia saat ini ya. Pasti ada balasannya ya. Jangan
berharap naik terus. Apalagi yang beli di pucuk ya jangan lah, masa Bapak Ibu mau beli di pucuk sekarang. Emang yakin akan ke 8.000 ya? Kalau melihat polanya ini ya bisa ke 8.000. Nih pola ascending triangle. Tuh 8.100-an, 8.200. Tapi kan udah tinggi. Tunggu swing low lah. Kalau dia nih masuk indeks MSCI, cuman jangan kalau lagi-lagi rebalancing ya, berharap seperti Goto tahun lalu. Saya tuh beberapa kali digocek. Tapi ini juga kalau nggak salah yang gocek bukan AMMN. Kalau nggak salah yang gocek saya tuh mau indeks MSCI apa FTSE kalau nggak salah tuh. AMMN tuh. Beli dekat-dekat depan dibanting. Ah bahaya tuh ya. Jadi saat ini kalau menurut saya terlalu beresiko kalau Bapak Ibu kejar pas hari balancing. Ya, walaupun benar indeks MSCI tetap, kalau nggak salah Bumi masuk indeks MSCI ya waktu itu, apa FTSE. Saya lupa tuh. Juga di saat rebalancing hari H-nya nggak terjadi apa-apa. Jadi kalau sudah infonya mau masuk tuh masuk sebulan 2 bulan sebelumnya. Contohnya ini kan 2 bulan lagi itu masuk tuh. Nah bahkan 3 bulan sebelumnya udah rally nih. Ya jadi seperti itu aja untuk Tepia. Oh nih ya kemarin tuh jadi lebih ke wait and see saat ini untuk Tepia. Ya yang punya follow the trend aja udah. Ini udah nggak ganggu psikologis. Gimana nih kalau mau TP? Ya kalau Bapak Ibu punya di harga 6.100, 6.200 ya bisa pakai berapa nih? 6.000 berapa nih? Coba saya lihat dulu. 6.500, 6.600 nih lah sandarannya ya. Kalau turun dari itu TP aja. Ya sudah resiko. Daripada balik BP ya. Kalau yang punya harga bawah ya tergantung lagi mau TP di sini kah atau TP nunggu jebol 6.200 kah, silahkan. Tapi kan setiap turun tuh pasti mengurangi profit yang ada. Tergantung Bapak Ibu. Jadi seperti itu ya. Untuk Tepia menarik, masih Tepia. Cuman menariknya yang sudah punya, yang belum punya ya kurang menarik saat ini. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTRO yang ditutup di harga 4.480 menguat 2,05%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di fokus mainnya PTRO di distribusi. Langsung saja ke tekniknya PTRO juga rebound. Nah, kalau Bapak Ibu mau grupnya Pak Prayogo yang belum naik banyak nih PTRO 4.200 tuh jadi supportnya aja. Pakai aja nggak perlu pakai 4.000. Jebol 4.200 ya buang. Gitu aja. Siapa tahu dikasih koreksi dulu ya. Targetnya masih jauh nih 4.800-an sampai 5.000. Jadi ada potensi upset sekitaran 7 sampai 10% nih untuk PTRO. Ya. Masih kesempatan nih, masih bisa nih. Kalau menurut saya dijaga nih. Ini kemungkinan besar minggu kemarin tuh swing low dan siap-siap habis lebaran swing atas. Minimal 4.800 untuk PTRO. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya ada TKIM yang ditutup terkoreksi 0,98% ke harga 7.575. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker selanjutnya TKIM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM waduh bagus. Cuman kalau ditanya beli nggak? Ini nggak perlu pakai 7.000. Wah sama ya. Nah itu kan membingungkan kalau kita beli harga pucuk tuh. Memang momentumnya ya Bapak Ibu tuh beli pas di 7.000 ini. Dia swing low ya nekat. Jual kalau jebol 7.000 karena ya arahnya jauh. Dari 7.000 ke 6.500 kan ada 500 poin, 7% mending out dulu. Nah, kondisi sekarang untuk TKIM masih oke, masih bagus nih, ada berpeluang pola terkonfirmasi cup and handle seperti ini. Jadi oke harusnya untuk TKIM dan supportnya sekarang 7.200. Nih bisa dipakai nih. Target arah kemana nih TKIM? Karena sudah breakout dan masih ada big akumulasi. Jadi masih oke. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus. Dia break dengan volume 3 minggu. Volume makin meningkat. Harusnya nih swing atas. Paling enggak ya. Paling enggak. Harusnya nih peluang besar lebih lah. Harusnya nih peluang besar lanjut menguat. 8.000 minimal sampai 8.200. Jadi ada potensi upset sekitar 7 sampai 10% lagi untuk TKIM ya. Follow the trend yang punya yang paling penting jagain dengan trailing stop. Itu ya. Untuk TKIM menarik diperhatikan. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INKP yang ditutup di harga 9.575 terkoreksi 0,77%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell
Kalau dibongkar semuanya INKP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP potensi rebound. Risknya kecil kalau Bapak Ibu mau ya. Kalau mau pakai stop loss boleh. Kalau mau pakai average down nih sudah saya tanda 2 tempat average down di 9.000, 8.800 dan habis itu di 7.800 udah. Tapi kondisi sekarang dia harusnya rebound. Arahnya 10.000 kalau rebound minggu depan ya. 10.000 minimal. Jadi ada potensi upset 4% lebih. Minimal dia akan uji lagi. Kalau ISG rebound INKP minggu depan. Ya, potensi upset tadi 4% di tangan dapat. Mudah-mudahan dia rebound. ISG rebound juga INKP minggu depan. Seperti itu aja untuk INKP. Langsung saja ke selanjutnya. Ada Tugu yang ditutup menguat 2,4% ke harga 1.275. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Tugu ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tarikannya. Tugu juga rebound sudah di atas 1.200, sudah terkonfirmasi. Ini seharus asuransi dan ya lanjut banda detektor big akumulasi. Tapi kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kurang ideal ya. Bapak Ibu tuh ini nih contohnya ya. Kalau mau beli saham, ini kan ada turun terus doji dia rebound. Udah, kalau mau beli langsung beli aja harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia balik ke arah, jebol lagi gagal, Bapak Ibu tuh cut loss-nya nggak dalam, paling 4% dan sekarang sudah floating profit 5%. Seperti itu. Nih ya maksudnya yang mana? Kan mungkin pertanyaan seperti itu. Tapi ya resikonya juga ada nih. Ini kan dia doji jebol kan. 1.200-nya jebol. Terus besokannya dia rebound nih tanggal 2 April. Tutupannya di 1215. Waduh masih bisa tuh. Karena masih dekat dengan 1.200. Nekat aja beli harga penutupan. Kalaupun gagal balik ke arah lagi jual. Ya paling cut loss-nya tadi 3,7% di 1.170. Atau 1.165. Udah gitu aja. Nih contohnya. Dia rebound. Oh ini kan habis itu turun balik kah? Nah itu cut loss. Kalau pas ini Bapak Ibu bisa buyback kan? Buyback lagi cut loss tadi 3%. Ini udah ketutup balik BP. Kalau dia rally lagi ya profit. Atau Bapak Ibu kemarin setelah kalau loss di sini melihat ada supportnya lagi 1.100 nekat. Ya cut lossnya 3% harusnya sudah floating profit. Dan gak ganggu psikologis nih. Tuh dapat 7% atau pas dia break nih Bapak Ibu tetap hot. Ternyata tetap hot, abis itu dia turun Bapak Ibu baru TP di candlenya ini. Ya nggak masalah 5% tambah pas buyback lagi di atas sini. Tambah tadi 5% 10%. Nah seperti itu. Itulah gunanya trading pen. Enak dong karena sudah melihat historinya. Ya memang seperti itu. Kalau kita nggak melihat historinya yang penting kita punya histori support resistennya. Itu yang Bapak Ibu pakai. Saya menjelaskan ini karena memang sudah ada gambaran. Kalau nggak ada gambaran memang keganggu psikologis saya yakin. Benar nggak bertahan? Benar nggak rebound? Ya, saya tahu pasti itu permasalahan Bapak Ibu juga ya. Saya mengalaminya. Ya itulah gunanya trading plan. Udah tahu dulunya support, ya udah nekat. Setelah atas nekat aja. Saham kalau memang dijagain pasti nggak jebol support itu. Ya, seperti itu. Untuk Tugu kemana arahnya? Resisten kuatnya 1.350. Masih ada potensi upset 75 poin. Tapi dengan harga sekarang ya hitung aja supportnya 1.200. Ya ketinggalan lah anggap aja untuk Tugu. Ya yang masih punya follow the trend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada APIA yang ditutup di harga 555 menguat 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya APIA diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya. APIA ini segera tembus. Nanti kita nggak tahu ceritanya tiba-tiba ditarik naik seperti Cleo. Cleo dulu juga sideways. Nih ya. Cleo ini bahkan kalau Bapak Ibu ada di grup Borneo Trader itu dari bawah saya sudah infokan dari 460 lagi. Di Syariah ini sudah saya suruh spek buy dulu. Tapi memang saya trading cepat karena Cleo ini mengganggu psikologis. Kenapa saya bilang ganggu psikologis? Naik turunnya kenceng. Kemudian saya tuh pernah beli lagi di area atas nih, tapi ke TP juga karena ini polanya nih ya, yang mengganggu psikologis yang membuat kita bisa ke TP. Nih, kalau Bapak Ibu yang yakin sekarang floating profitnya udah 80% tapi setahun. Ya, oke. Ya. Kenapa saya berani Cleo ya? Karena tahu GCG-nya bagus, yang punyanya juga bagus. Ya, dan ini hampir sama ya, ini sideways. Cleo sideways tiba-tiba ditarik naik, habis itu turun naik lagi.
Nah, seperti Apia sama. Ini Apia lagi dijaga. Jelek-jeleknya kalau turun nggak jauh dari 480. Jadi paling 10% lagi turun. Siap-siap tembus 600. Jauh arahnya tuh. 750 kalau menurut pandangan saya untuk Avia. Ya, potensi upset masih bisa 35%. Risknya kalau mau pakai stop loss 12% aja. Kalau mau pakai stop loss. Kalau nggak pakai stop loss juga sekarang kayaknya nggak masalah. Seperti itu aja. Untuk Avia masih menarik nggak? Masih menarik kalau Bapak Ibu trading pendek ya gagal bertahan atas 540 buang dulu. Atau average down aja. Udah nggak perlu dibuang average down. Nanti jaga-jaga siapa tahu ditarik naik. Seperti itu aja ya. Untuk Avia masih oke nih harusnya di atas 540. Harus rebound lah dia minggu depan tuh. Seperti itu aja untuk Avia. Langsung saja ke selanjutnya. Ada film yang ditutup menguat 2,43% ke harga 4.620. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya film ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Film berpulang lanjut rebound ya. Karena dia sudah di atas 4.500-an. Target arah 4.800 5.000. Peluang besar. Kalau menurut saya ke atas. Ya, tapi untuk reversal kayaknya belum. Kemungkinan besar juga akan kepentok resistennya di 5.000 itu. Kayaknya susah ditembus. Boleh beli nggak? Kan pertanyaannya bisa seperti itu. Kalau menurut saya bisa beli masih. Ya pakai stop loss saja. Kalau mau pakai stop loss di bawah 4.400. 4.350. Udah. Maksimal 4.350 tuh buang aja. Daripada di bawah ke 4.000 lagi. Untuk film. Langsung saja kan selanjutnya. Ada Smile yang ditutup di harga 147 menguat 5,75%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibakar semuanya Smell diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya Smell baru teknika rebound 3 kali naik. Ini coba lihat dulu ya. Smell nih reguler ya. Jadi oke lah. Ya masih oke nih. Kondisi sekarang waduh jauh dari support ya. Tapi ada candle 3 black row. Hati-hati. Menurut saya hati-hati takutnya candle merah dulu. Kalau mau beli Smell nih ya coba di 130 ke bawah. 133 ke bawah lah. Area support. Ya, atau lihat aja nanti Senin atau lihat aja nanti Selasa open market ya, minggu depan. Kalau dia ya di ODT fast trade aja lah kondisi sekarang ya. Karena jauh dari support. Kalau swing terlalu jauh supportnya. Kalau Bapak Ibu mau beli. Seperti itu. Aja untuk Smell. Lebih ke wait and see saat ini. Langsung saja ke selanjutnya. Ada MPXL yang ditutup di harga 158 menguat 6,04%. Kalau dilihat data sesi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MPXL ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya. MPXL bagus. Di atas 150 udah aman. Mudah-mudahan nggak jebol lagi. Kalau jebol sekali lagi udah tinggalin aja, gagal. Ya 150 jadi support sandarannya saat ini. Untuk MPXL. Kalau melihat kondisinya ini baru IPO juga. Kapan IPO-nya? Tahun lalu. Ya, setahun lagi. Jadi kondisi sekarang lanjut, harusnya lanjut rebound. Coba lihat banda detektor. Oh, normal distribusi ya. Tapi nggak masalah lah ya. Yang penting nggak jebol 150 sih aman. Kalau dia jebol minggu depan 150 gagal. Udah gitu aja. Targetnya kemana nih kalau jalan? Minimal 180. Bahkan akan menutup gapnya ini di 210-200. Nih arahnya untuk MPXL jalan. Yang paling dekat kalau dia rebound minggu depan itu 175-180 arah MPXL. Ya seperti itu aja untuk MPXL. Langsung saja ke selanjutnya. Ada TOS yang ditutup menguat 6,89% ke harga 93. Kalau dilihat data transaksi asing itu net buy. Kalau dibuka semuanya TOS diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya TOS bagus. Baru IPO juga ya. Nah ini udah kelihatan kan. Dia tuh mempertahankan supportnya 87. Jadi kalau dia jebol tutup ya atau turun ke 86 buang aja. Targetnya mana nih? Minimal 100 ya. 100 dan 110. Peluang besar 110. Kalau jalan 110 arahnya minimalnya. Nggak ke 100 lagi, 110 untuk TOS. Perhatikan aja. Cuman sayangnya dia hari Jumat kemarin naik dengan volume yang kecil itu. Untuk TOS langsung saja ke yang terakhir ada Pipa yang ditutup menguat 24,55% ke harga 1040. Dia ditutup arah, sayang arahnya di over bukan di bid. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semarinya Pipa ada akumulasi tapi tipis. Langsung saja ke teknikanya. Pipa baru bangkit
Semoga aman ya. Ini saham Farmasi kalau nggak salah ya. Support kuat sih 900. Memang level psikologis 1000 tuh bisa jadi sandaran. Kita lihatlah seperti apa pergerakannya nanti. Ya, untuk pipa. Kalau ditanya bisa naik gak? Karena arah mungkin bisa. Tapi hati-hati, dia itu arah di over. Biasanya ada panic selling open market tuh. Biasanya ya, karena di over. Kalau dia di bid ya bisa digas naik. Tapi setelah itu habis turun bisa naik lagi. Kita lihat ke depannya di mana kira turunannya. Kalau dia turun sampai 880 tuh malah menarik. Spek buy risk-nya kecil tuh. Kalau dikasih 880 dia turun berapa persen tuh? 13% dari harga sekarang. Keterlaluan kalau turun ke situ, tapi tangkap aja udah. Risk-nya kecil tuh. Kalau dapat 880 paling jebol 890 lah, 900 lah, jebol cut loss-nya di 860 lah. Kalau Bapak Ibu beli di 900 cut loss di 860 ya 4,5% itu nggak masalah. Kalau dia balik lagi Bapak Ibu bisa dapat risk reward 1/3. Bisa ditarik naik nih contohnya. Tapi ini offsetnya terlalu jauh ya. Nah ini juga dia arah. Habis arah dia turun. Turun terus naik lagi. Ya kebiasaan. Nih juga. Ya. Jadi kita lihat aja. Koreksinya malah kesempatan beli untuk pipa. Seperti itu. Tapi disclaimer on. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.